Hari ke-28 dari challenge 30 hari menjadi pria yang lebih baik, Better Man to be Better Man Challenge. Dan di hari ini nggak kerasa udah tinggal sisa 3 hari lagi dari video challenge ini. Saya mau recap apa aja sih yang udah saya pelajari selama 27-28 hari terakhir, dan apa yang bisa saya ambil supaya nanti kedepannya saya bisa jadi orang yang lebih baik lagi. Dan dari 27 hari terakhir saya mencoba challenge ini, saya ngerasa bahwa ya, dengan saya muncul, dengan saya melakukan challenge ini, dengan saya bicara terus-terusan di depan kamera, itu benar-benar ngebantu saya dan menjadikan saya semakin confident lagi di depan kamera. Jadi lebih santai, jadi lebih fluent, jadi diri saya sendiri yang saya dulunya males gitu ngeliat muka saya di depan kamera, dengerin suara saya, dan ya ngerasa I have no value, saya nggak punya nilai untuk yang pantas lah untuk saya tampilin di depan kamera gitu. Kayak banyak hal yang ternyata bisa loh saya pelajari, dan banyak hal juga yang ternyata bisa saya tingkatkan gitu hari-harinya. Dan banyak juga yang memang hal-hal yang harus saya buang, harus saya kurangi untuk saya bisa jadi lebih baik lagi gitu. Kadang satu pelajaran sih yang paling kena juga selama perjalanan ini, yaitu buat jadi lebih baik kadang harus melakukan bukan lebih banyak tapi lebih sedikit. Kita harus lihat bahwa ada banyak hal dari 24 jam hidup kita yang terbuang sia-sia gitu. Dan ya, itu yang memang saya sendiri harus terus-menerus pelajari. Bahkan di saat saya nantinya tua gitu. Saya percaya sih dengan saya terus melakukan challenge ini, saya terus men-challenge diri saya juga, menantang diri saya untuk jadi lebih baik dengan ingat poin-poin yang udah saya pelajari sebelumnya. Saya percaya pada akhirnya saya akan jadi orang yang bangga dengan diri saya sendiri. Kalau ditanya sekarang udah bangga atau belum, sudah mulai lebih bangga, sudah mulai lebih menerima diri saya, karena ya memang saya bukan dari kecil diterima gitu. Jadi ya dari lingkungan sekitar juga mengajarkan saya untuk menolak diri saya sendiri. Ya, saya tahu banyak juga di luar sana yang ngalamin hal yang sama gitu kayak saya. Makanya kalau memang kalian lihat video ini dan kalian ngerasa relate, I pray for you too. Semoga kalian juga jadi semakin lebih baik, jadi siapapun yang ingin kalian capai, berjalan terus bersama dengan Tuhan, dan ya pastinya selalu jadi versi kalian yang terbaik hari demi hari. Selalu fokus aja sama seperti yang di buku Atomic Habit James Clear ngomong gitu, fokus aja sama 1% improvement harian. Kalau misalnya melakukan kesalahan, belajar kayak yang disebut sama John C. Maxwell di buku Falling Forward. It's okay to fail, tapi ya kalau mau gagal pun jatuhnya ke depan gitu. Apa yang kamu bisa pelajari, apa yang ini kegagalan yang kamu iniin, jadi lebih baik dari sana. Karena satu-satunya cara kita belajar dari sejak kecil adalah gagal. Dengan gagal kita baru bisa belajar. Dulu pas kita belum bisa jalan, pasti kita berkali-kali jatuh, tapi ya berkali-kali lagi kita bangun sampai akhirnya kita punya otot yang cukup kuat, kaki kita bisa nopang berat badan kita. Dan ya itu juga hal yang
kadang untuk umur-umur kita ini kita suka lupa gitu. Kita terlalu takut gagal, padahal gagal adalah bagian dari kita belajar. Dan kalau kita berhenti gagal, kasarnya ada, ya bisa dibilang kita berhenti belajar. Karena dibutuhkan kesadaran dan kemauan mengakui bahwa kita memang gak bisa, mengakui bahwa kita memang notabene tanda kutip ya bodoh, supaya kita bisa belajar dan jadi lebih baik, jadi lebih pintar, dan tujuan akhirnya adalah mencapai sebuah mastery, atau yang kalau Myron Golden ngomong tuh mastery is doing something without even thinking gitu. Udah go with the flow. Kayak contohnya ya, dulu saya nyetir deg-degan, sekarang nyetir ya masih bisa sambil syuting, masih bisa sambil ngobrol gitu kan depan kamera, masih bisa sambil mikir. Ujung-ujungnya nanti akan ada satu titik di mana kamu terus-terusan melakukannya sampai jadinya akan ke mastery. Gak ada kata telat, itu juga yang saya pelajarin yang selalu jadi semangat saya sih. Gak ada kata telat. Dan kalau kamu percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik, ya percaya aja. Kalau memang belum waktunya kamu viral misalnya, atau belum waktunya kamu sukses, atau belum kamu yang menemukan pasangan hidup, ya memang belum waktunya aja. Yang penting satu, selama menunggu tetap melakukan apapun usaha yang bisa kamu lakukan untuk mencapai mimpi kamu itu. Karena mimpi kita itu gak bisa dibangun dalam satu kali jentikan jari. Yang bisa kita lakukan adalah terus menerus ya menggali sampai nemuin emas gitu. Dan buat kalian yang rasanya pengen nyerah, nggak tahu tujuan hidup dan kosong, saya cuma mau ngingetin cari Tuhan. Karena ujung-ujungnya semua itu dari Dia, semua itu untuk Dia. Dan juga kalau kalian gak akan bisa ngisi kekosongan itu dengan hal-hal yang ada di dunia, karena itu memang kosongnya harus diisi dari hal dari surga gitu. Itu juga buat kita yang ya kasarnya ngerasa hidup gini-gini aja. Satu hal yang saya pelajarin, yang terus-menerus saya pelajarin selama 27 hari terakhir adalah belajar untuk selalu bersyukur. Apapun kejadiannya, apapun masalahnya, bersyukur. Walaupun kondisinya buruk, badan gak enak, capek, segala macem, bersyukur. Percayalah, gak ada hari yang buruk. Adanya cuma hari dimana kamu lebih banyak menghitung kejadian buruk dalam hidup kamu daripada kamu bersyukur atas kejadian baik yang terjadi di hidup kamu. Dan ya, pilihannya cuma dua. Kamu mau hidup bahagia atau kamu mau hidup menderita? Pilihannya di tangan kamu. Kayak saya selalu bilang, masa depan kamu ada di tangan kamu sendiri. Apa gak bisa bantu apapun untuk melakukannya? Saya sangat setuju dengan kalimat pertamanya. Kalimat keduanya, setelah saya jadi seorang ayah, saya tahu bahwa sebagai seorang ayah kita sangat bisa membantu anak kita untuk jadi lebih baik dan bisa bantu masa depan mereka mulai dari sekarang. Tapi yang saya mau tekanin, ya masa depan kita ada di tangan kita sendiri. Jangankan 1 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, hari esok, bahkan 1 jam dari sekarang pun itu pilihannya di tangan kita. Pulang dari keluar dari mobil, setelah kita pulang
dari macet-macetan, kita bisa memilih untuk bawa kecapean kita kehadap anak dan istri kita, atau kita tetap mau jadi ayah yang cheerful, ayah yang present. Semua itu pilihannya di tangan kita. Dan kalau kalian memang pengen ubah nasib kalian, stop doing ordinary things to get extraordinary things. Itu aja yang saya mau bagiin. Sisa 2 hari kerasa dari challenge 30 hari ini. Dan ya, saya seneng sih ngelakuin challenge seperti ini. Kedepannya saya juga pengen bikin terus video-video seperti ini. Gak cuma nge-challenge diri saya, tapi ya lebih fokus lagi bagiin apa aja yang Tuhan taruh di hati saya, di pikiran saya, untuk bisa saya bagiin. Disclaimer, saya bukan pendeta. Saya cuma karyawan /entrepreneur /content creator /bapak yang pengen punya hubungan sama Tuhan, dan ya pengen punya hubungan dengan lebih banyak orang lagi gitu lewat internet. Itu aja video hari ini. Nama saya Rizky Wijaya. Stay financially faithful. God bless you. Bye.